Dari abdi, hambaku sedang memujiku. Perhatikan rumusnya di At-Taubah ayat 105 tadi. Jadi kalau kita sedang beramal, apalagi dalam sholat, rasakan disaksikan oleh Allah dan rasakan dijawab oleh Allah. Itu yang disebut ihsan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya 42 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor yang kedua itu disebut dengan hadis Jibril. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang cukup panjang, ya qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبت عنه يساله فيصدقه فقال يا محمد اخبرني عن الايمان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت فعجبنا يساله فيصدقه فقال يا محمد اخبرني عن الاحسان فقال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. Ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah. Itu terjemahan. Jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Berkata, ibadah. Memandang, ibadah. Semua perbuatan yang diniatkan sebagai ibadah itu disebut dengan amal saleh namanya. Nah, amal saleh itu, amal menjadi saleh itu karena iman. Sebab iman itu yang menjadikan sebuah amal jadi saleh. Jadi kalau tidak ada iman, tetap jadi amal, cuma tidak ada salehnya. Paham? Coba kita gambarkan sedikit ya. Sedikit. Apa bahasa badannya sedikit? Kita lihat sini ya, pelan-pelan. Ada beda-beda. Lambe enak. Lambe pelan-pelan. Masya Allah. Saya semalam minum teh keluar. Lambe mana ya? Bismillah. Ya, Ibu kelihatan ini? Masya Allah. Ibu kelihatan nggak? Ibu kelihatan, Masya Allah. Belum saya tulis tak kelihatan. Cuma di dalam mustaqim ya. Ya, coba sedikit kita lihat sebentar. Ini rumus ihsan ini begini. Menjadikan semua aktivitas kita itu sebagai ibadah. Jadi orang Islam itu kalau sudah beriman, bedanya dengan yang belum beriman, itu dari sejak bangun dari tidurnya, semua kegiatannya sudah mesti jadi ibadah. Sudah mesti kan? Sampai tidur, ini ibadah. Semua kegiatan, aktivitas yang menjadi ibadah itu dinamakan dengan amal soleh namanya. Apa namanya? Amal soleh. Amal soleh. Kalau jadi kegiatan saja, itu disebutnya dengan amal saja, tak ada solehnya. Ya, jadi ada amal saja, jadi ada amal soleh. Amal itu semua kegiatan kita. Berpakaian itu amal. Amal itu beraktivitas, bekerja. Makan, amal. Minum,
amal, bekerja amal. Semua itu, semua aktivitas disebut amal. Amal itu dalam bahasa Arab artinya semua kegiatan yang akan ditanya itu amal. Jadi setiap orang yang berkegiatan, beraktivitas, dan amalnya dilaporkan, diperlihatkan, dan ditanya perbuatannya, itu amal namanya. Kenapa pekerjaan kita semua disebut dengan amal? Untuk memberikan pesan bahwa tidak ada satupun aktivitas manusia yang tidak akan dilaporkan kepada Allah saat kembali nanti. Tidak ada satupun kegiatan manusia yang tidak ditanya, dihisab oleh Allah ketika berpulang nanti. Karena itulah ketika disebutkan amal di Quran, maka perhatikan kalimatnya, kecil ataupun besar, baik ataupun buruk. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan itu akan ditampakkan dan dipertanggungjawabkan. Usahakan ketika nanti ditampakkan semua mesti jadi baik. Sebab malu Pak, Bu, kalau ada perbuatan yang tidak baik sekarang ditutup, mungkin yang tahu kita saja. Tapi saat dibuka, bukan hanya sepadang, sedunia tampak. Oh, Adi Hidayat itu terlihatnya seperti orang baik, rupanya begini ya. Oh, tidak nyangka ya, rupanya ada keburukan seperti ini. Itu kalau tidak diselesaikan saat di dunia, semua penduduk langit dan bumi akan menyaksikan kebaikan dan keburukan amal seorang hamba itu. Karena itulah semua kegiatan kita mesti diusahakan baik. Ketika kegiatan dijadikan baik, maka ditambahkan pada kata amal ini saleh. Kapan semua amal itu menjadi saleh? Ketika ada iman. Plus iman. Karena itu di dalam Al-Quran kata-kata iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr tadi, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu iman wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladziina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ada amal saja, ada amal saleh. Kalau ada seseorang misalnya, ada yang berbuat baik, sering bantu, bangun jalan, bangun madrasah, ya, bantu orang kesulitan, tapi tidak diniatkan dengan imannya, tidak dibimbing oleh imannya, tidak diniatkan karena Allah, maka perbuatannya hanya menjadi amal saja tanpa kalimat saleh. Saleh itu hanya akan muncul ketika ada iman. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan orang baik. Dia suka bantu orang susah, bantu perbaiki jalan, bantu berdonasi. Cuma dia belum beriman, bagaimana status amalnya?" Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Secara cepat langsung turun wahyu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Soalnya tidak ada, karena tak ada iman. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dengan keadilanku. Jadi Allah itu adil, maha adil. Dengan keadilanku, kalau ada orang yang belum beriman, saya katakan mohon maaf belum beriman karena berharap dia beriman. Kalau ada orang belum beriman, lalu dia berbuat baik untuk dunianya, maka aku akan langsung balas balasan dunia. Ada orang belum beriman berbuat baik, dibalas di dunia. Cuma karena belum ada iman dalam dirinya, di akhirat tidak, kebaikan itu tak ikut ke akhirat. Karena ikut ke akhirat itu modal pertamanya iman. Jelas ya? Nah, iman itu yang menjadikan amal disukai oleh Allah. Ketika amal disukai oleh Allah, maka muncul kalimat soleh sebagai tambahan. Amal soleh. Amal soleh inilah yang disebut dengan ibadah. Nah, orang Islam itu semua amalnya itu mesti jadi ibadah. Jadi ibadah. Bahkan dari sejak bangun tidurnya. Karena itulah kalau kita melihat isi Al-Quran,
bahkan semua perilaku kita, semua fungsi tubuh kita itu sebelum diperintah untuk beraktivitas diawali dengan kalimat iman terlebih dahulu. Ini. Contoh, ini ada mata. Apa fungsi mata? Melihat. Sebelum melihat, itu imannya dulu disebutkan, supaya apa yang dilihat itu jadi ibadah. Jadi mata orang beriman itu tidak sekedar melihat. Karena sering saya katakan, kalau melihat, kambing pun melihat. Bahasa Padangnya kambiang ya? Kambiang pun melihat. Ayam melihat, elang melihat. Tapi fungsi mata orang beriman itu tidak sekedar melihat. Karena ketika dia melihat, maka akan dibimbing matanya oleh imannya, sehingga dia hanya melihat yang baik-baik saja, yang saleh. Sehingga semua yang dilihatnya jadi ibadah. Jangan dikira melihat itu tak ada pahalanya, Pak. Apa yang kita lihat kalau diniatkan sebagai ibadah, itu dituliskan pahalanya. Maka turunlah Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW katakan, viralkan. Nah, sekarang ini kan musim viral ya. Jadi saya pilih terjemahan yang sesuai dengan masanya, viralkan. Kalau sudah viral kan like, share, and komen ya. Tapi kalau ayat sudah jelas, tak usah di komen lagi, langsung amalkan, subscribe saja langsung. Qul lil mu'minina, katakan pada semua pria-pria yang mengatakan dirinya telah beriman, yaghuddu min absarihim, matanya itu akan dibimbing oleh imannya, sehingga apa yang ia lihat itu hanya yang baik saja. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita beriman, itu akan ada getaran dalam hati kita membimbing mata untuk melihat. Jadi beda, orang beriman dengan belum beriman itu beda. Jadi ada konfirmasi dalam hatinya, ada getaran. Cek sebentar, saya tanya ya. Sebentar. Kita beriman tidak? Kenapa pelan? Beriman tidak? Ya. Yakin? Yakin. Ayo kita cek sebentar. Kita cek ya. Cara mengecek itu rumusnya ada di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Nah, jadi kita insya Allah subuh ini sama Quran hadir saja ya. Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Pelan-pelan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu standarnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan kalimatnya. Innama. Kalau ada di Quran dibuka dengan innama, maka informasi yang disampaikan terbatas hukumnya, hanya boleh sesuai dengan ayat itu saja. Namanya adatul hasri. Contoh, zakat itu dikeluarkan kepada berapa golongan? 8. Boleh nggak di luar 8 itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Itu ada di Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Iman pakai innama. Innamal mu'minuna. Ciri orang beriman itu ini sebagai berikut kata Quran. Cirinya tuh hanya ini pokoknya. Apa ciri dasarnya? Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi getaran dalam hati. Iman itu tempatnya di qalbu. Cara mengeceknya bagaimana? Yang pertama kata Allah, akan diperdengarkan nama Allah untuk mengecek apakah ada getaran iman tak dalam hati. Jadi ada 3 jenis getaran dalam hati. 1 getaran iman, 2 getaran cinta, 3 getaran melihat Pak Polisi. Anda salah di jalan melanggar, tiba-tiba ada polisi di kejauhan, ada getaran tak menentu dalam jiwa ya. Nah, itu bukan getaran iman itu. Nah, getaran iman itu ujiannya nanti disebutkan nama Allah, karena itu dalam sehari
Setiap pergantian waktu, setiap hari disebutkan nama Allah untuk menguji ada tak getaran dalam hatinya. Maka disebutkan muncul waktu pertama subuh, siang zuhur, ke sore asar, tenggelam matahari maghrib, muncul malam isya. Setiap pergantian waktu dalam sehari diuji, diperdengarkan. Ada nggak iman? Masih ada nggak? Karena kata Nabi, ada yang subuhnya beriman, sorenya sudah hilang imannya. Wa yumsi kafirah. Maka kalimat pertama diperdengarkan kepada Allah, ya dzukirallahu. Maka diperdengarkan kepada setiap yang punya telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Maka kalimat yang diperdengarkan diberi nama adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Nah, ketika disebutkan nama Allah itu, kalau sudah ada iman, nanti ada konfirmasi di hati. Ada getaran. Getaran itu akan keluar hanya oleh orang yang punya iman saja. Jadi kalau belum ada iman, tak akan muncul itu. Makanya beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, sudah ada rupanya. Ada pernah begitu? Itulah iman. La ilaha illallah. Baru ada, belum komen? Ada begitu? Nah, itu konfirmasi iman. Konfirmasi iman. Nanti standarnya begini. Standarnya, kalau dia dipanggil Allahu akbar, Allahu akbar, lalu ingat, ya Allah sudah ada. Nah, itu namanya iman yang standar. Bukan kuat, standar. Lemah tidak, kuat belum. Sekarang jam berapa subuh? 4.45 ya. Nah, jadi ada 4.43 terjadi perbedaan 4 di mesin ini kalau kita ambil standar 4.45 misal ya, untuk keseluruhan. Allahu akbar, Allahu akbar, 4.45. Bangun dia, ada getaran di jiwanya, cepat sudah ada. Nah, itu iman standar. Saat dipanggil, ingat. Bapak kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar ya? Standar. Kalau datang jam 5, itu istimewa. Nah, ada orang dipanggil 4.45, jam 3 sudah bangun. Dia tunggu panggilan itu. Dia ingin mendekat kepada Allah. Belum dipanggil sudah siap-siap. Ada orang baru selesai subuh, dia sudah tunggu zuhur. Bukan sholat, dia tunggu, dia lihat jam berapa zuhur nanti itu. Padahal baru selesai subuh. Nah, itu tandanya getaran imannya kuat. Kuat. Ada orang dipanggil 4.45, dia baru ingat 5.44. Ditukar. Itu tanda orang lemah, imannya lemah. Jadi cara mengukurnya ketika ada iman di dalam jiwa, maka iman itu pertama punya getaran. Nanti rumusnya dalam Quran, karena kita agak terbatas, kalau mau dalam sekali kajiannya bisa panjang. Sampai jam berapa kita? Sampai siang. Zuhur. Baik. Silahkan di sini sampai zuhur, saya jam 7 pulang. Sudah tempat lain. Jadi nanti begini, kalau sudah ada getaran, rumus Qurannya ini, iman itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang menggerakkan tubuh kita bersikap. Jadi kalau sudah ada iman masuk ke mata, matanya akan dibimbing. Orang punya iman itu tidak sembarang semua dilihat, tidak. Nanti seketika itu akan ada bimbingan. Memang kelihatan oleh mata kita, tapi terasakan dalam jiwa kita. Anda lihat handphone, buka YouTube, ingin lihat kajian Ustaz Adi Hidayat, tiba-tiba muncul iklan. Iklannya tak pantas dilihat. Karena tak pantas untuk dilihat, biasanya begini, algoritma YouTube itu akan mengikuti kebiasaan orang yang suka mengkliknya. Gitu. Jadi bukan salah takdim, salah channelnya. Biasanya sebelumnya suka mengklik iklan-iklan aneh, iklannya ikut. Itu maksudnya, ya. Jadi begitu muncul gambar yang tak pantas, iman mengkonfirmasi ke mata. Tak boleh lihat. Yang hukmin absarihim, maka muncullah apa yang namanya ghaddul basar. Yang mengalihkan yang ghaddul basar itu imannya. Kata imannya, jangan lihat, palingkan gini.
Biasanya kalau imannya makin kuat, lisannya dibimbing juga. Wasari'u ila maghfirah, istighfar, astagfirullah. Itu bersamaan. Dan gak akan ada yang telat. Tidak ada lisannya istighfar, makanya tabat kali. Astagfirullah. Duluan gampangnya astagfirullah. Itu pasti bersamaan. Jadi itulah iman. Iman. Perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada para perempuan. Kalau ada iman itu standar, mau laki-laki mau perempuan pasti dipalingkan. Dari mata turun ke lisan dulu, Bu. Lisan baru nanti. Ke lisan dulu. Pindah ayatnya nanti, Quran surah 49 ayat 11 misalnya sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasar qaumin qaum. Maka lisan orang beriman pasti berkata yang baik. Tak akan ada orang mencela. La yaktab ba'dukum ba'dha. Tak ada orang beriman bergosip. Tak ada orang beriman bikin hoax. Tak ada orang beriman berkata kotor. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw sepanjang dia merasa beriman, mengatakan dirinya beriman, maka iman itu akan membimbing lisannya untuk berkata baik. Kalau tak mampu, diam. Alhamdulillah, kalau saya sudah bisa menjaga Ustaz, bagus. Tak seperti ibu yang ditutup, ibu semua dibicarakan. Jadi masuk ke mata ada iman melihat yang baik, masuk ke lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Nanti kalau sudah dari kepala sampai ke kaki terbimbing oleh iman, maka berubah statusnya jadi pemilik ibadah. Pemilik ibadah itu adalah tingkat tertinggi, bahkan bisa melebihi statusnya di hadapan Allah dari lafaz Nabi dan Rasul. Status ya, ingat status lafaznya, bukan misinya. Kalau misi tetap tinggi Nabi dan Rasul. Apa namanya? Nama lafaz yang melampaui kasih sayangnya dari Allah, bahkan melampaui lafaz Nabi dan Rasul. Itu namanya lafaz abdun. Abdun. Nah, abdun itu hamba ahli ibadah. Jamaknya disebut dengan ibadun. Bu, Nabi Muhammad itu Nabi bukan? Rasul bukan? Beliau Nabi, beliau Rasul. Dalam Quran, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, tinggi statusnya. Tapi ketika beliau diundang Isra dan Mi'raj, itu kalimat panggilannya bukan Rasul, bukan Nabi. Quran surah 17 di ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba yang menjadikan semua kegiatannya ibadah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, maka dirubah namanya menjadi abdun, jamaknya ibadun. Lalu dipanggil oleh Allah, panggilannya pun beda. Panggilannya akan penuh dengan semua curahan rahmat yang diberikan oleh Allah pada hamba. Sifat Allah yang memiliki semua curahan rahmat yang sempurna dan diberikan selama di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Maka disatukanlah kalimat ibadun dengan Rahman. Maka menjadi berubah kalimatnya ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka panggilannya berubah menjadi ibadur Rahman. Nah, ibadur Rahman ini utamanya dalam sholat itu kelihatan. Sebelum kita masuk ke sholat, rumus ini dipakai Pak Bu. Rumus tadi di hadis qudsi tadi. Jadi kalau kita sedang beraktivitas, kalau ingin menjadi amal soleh, kata Allah, rasakan, bayangkan bahwa semua amal kita disaksikan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kalau mau berkata, rasakan bahwa kata-kata kita didengar Allah. Kalau kita merasa dengan ihsan setiap kata didengar Allah, maka tidak akan ada hamba yang mau berkata yang kotor. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak ada orang beriman yang mau mencuri. Tak ada orang beriman yang mau korupsi. Tak ada orang yang keluar masjid tertukar sandal.
Aduh, di sini yang tertukar sandal. Mana sandal saya? Oh, ini dia sandal saya ini. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid tak pakai sandal. Orang beriman tidak begitu. Maka ketika dia akan bekerja, dia merasa diawasi Allah. Dia mau melihat, merasa dilihat Allah. Orang-orang yang dalam hidupnya merasa diperhatikan Allah, itu akan cenderung hidupnya diarahkan kepada semua yang baik. Bapak tahu ada CCTV ya? Kalau di pekerjaan ada CCTV, biasanya lebih serius kerjanya ya. Pernah masuk mall-mall itu ya? Ada CCTV ya? Ada orang yang berani nggak mencuri di situ? Kenapa? Karena merasa diawasi. Kalau di jalan raya ada CCTV, berani melanggar lalu lintas. Kenapa? Karena ada CCTV, merasa diawasi. Rasakan CCTV dari Allah lebih tajam akurasi, lebih kuat rekamannya. Maka kalau setiap kita merasa diawasi, semua perbuatan kita tidak akan main-main. Maka potensinya semua akan menjadi amal saleh, khusus dalam sholat. Maka rasakan, bukan hanya dilihat, semua lafaz kalimat kita dijawab. Wa idza qala al-'abdu, ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab, Athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu Maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata Maliki yaumiddin, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab, Majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Perhatikan